Burung pipit terbanglah satu, hinggap di ranting pokok pepaya. Ramadan dah masuk hari ke-21. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Karimun yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Tidak lupa mitra Radio Azam dimanapun berada, serta penonton setia Maulana TV juga dimanapun berada. Bahagia rasanya kembali kita bersua di rangkaian kegiatan Semarak Ramadan tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Miladiah, khususnya pada sore yang mulia ini di kegiatan tausiah menjelang berbuka. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini di tempat yang mulia ini di bulan yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga salawat bering salam semoga senantiasa tersurah ke hadirat uswatun hasanah kita, kekasih Allah, manusia paling mulia di langit dan di bumi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin wa shaimat yang berbahagia pada sore yang mulia ini, Senin 21 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 23 Mei 2021 Miladiah. Telah hadir bersama kita Tuan Wan Abdurrahman, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah pemimpin Bank Rio Kepri cabang Tanjung Balai Karimun. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini yang penting di tengah pandemi ini Pak, yang paling penting sehat dulu Pak. Alhamdulillah. Beliau sudah hadir di sini, beliau akan berbagi bersama kita semua jamaah Masjid Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat sampai kurang lebih 30 menit ke depan. Insya Allah beliau akan menyampaikan mengenal lebih dekat tentang bank syariah dan prospek keuangan syariah. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, tentunya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Yang sebelumnya kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan apa kira-kira bank syariah. Jadi Pak Wan Abdurrahman. Jadi saya manggilnya siapa nih Pak? Pak Wan aja. Pak Wan. Oke baik. Pak Wan. Tentu pertanyaan ini secara umum nih Pak Wan. Saya awam dan jamaah tentunya banyak yang tidak tahu perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu sendiri. Nantinya Bapak sekaligus bisa menyampaikan kabarnya bank syariah Bank Rio Kepri akan merubah menjadi bank syariah Kepri. Gitu Pak ya, Bank Rio Kepri Syariah maksudnya. Jadi boleh sampaikan kepada jamaah Masjid Karimun dan kaum muslimin muslimat lainnya yang sedang menjelang berbuka nih Pak, sampaikan kepada beliau-beliau tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan dilanjutkan dengan penjelasan kapan rencana dan bagaimana perubahan Bank Rio Kepri menjadi Bank Rio Kepri Syariah. Waktunya saya serahkan kepada Bapak, Pak. Tafadhol, Maskuran, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Maulana TV dan penonton yang ada ataupun pendengar dari Radio Azam ya. Untuk Bank Rio Kepri, saat ini kita sudah masuk dalam tahap pemberkasan data. Sebelumnya saya ceritakan latar belakang terlebih dahulu kenapa Bank Rio Kepri akhirnya berubah menjadi ke Bank Rio Kepri Syariah. Bank Rio Kepri Syariah itu
sebenarnya di tahun 2019 pas pada tanggal 22 April hasil kesepakatan rapat pemegang saham seluruh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kota dan kabupaten provinsi yang ada di Riau dan juga pemerintah kabupaten kota dan provinsi yang ada di Kepulauan Riau, itu ada kata kesepakatan perubahan Bank Riau Kepri konvensional menjadi syariah. Kita sebelumnya sudah jalan produk syariah. Namanya unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu ada di bawah naungan Bank Riau Kepri. Artinya apa? Di tahun 2010 kita menjalankan unit usaha itu terus melonjak. Artinya apa? Pertumbuhan asetnya cukup cepat. Sampailah di tahun 2019. 2019 muncul ada wacana sebelum rapat RUPS, ada wacana pembentukan atau pemisahan. Dulu wacananya itu ada dua. Yang pertama spin off. Spin off itu adalah pemisahan. Pemisahan yang uusnya itu dulu berdiri di Bank Riau Kepri, terpisah, berdiri sendiri uusnya menjadi Bank Umum Syariah. Yang kedua konversi. Konversi itu baik uus itu sendiri maupun Bank Riau Kepri yang konvensional lebur menjadi satu, menjadilah konversi. Hal inilah gawang pas pada saat rapat RUPS di 20 April 2019. Dikasihlah opsi ini, lemparkan kepada pemerintah daerah dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang mendasar bahwa ada permintaan seluruh karyawan. Yang pertama, permintaan seluruh karyawan menginginkan bagaimana yang konvensional itu kita terjun atau digodok menjadi Bank Umum Syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dari manajemen meminta kepada pemegang saham yaitu pemerintah daerah karena budaya orang Riau sama Kepri ini identik Islam. Artinya apa? Mayoritasnya Melayu berasaskan kepada Islam. Nah, azas inilah dimanfaatkan, dilontarkan ke wacana ke pemerintah daerah. Itu dua. Terus yang ketiga, permasalahannya itu adalah potensi. Jadi memaksimalkan potensi kesempatan yang ada di daerah. Potensi kita itu ada beberapa sektor yang bisa mengarahkan kepada syariah, terutama di daratan. Di daratan itu sektor usaha yang mencuat adalah sektor usaha kelapa sawit. Waktu di tahun 2010 sampai 2019, pembiayaan yang untuk sektor perkebunan ya, banyak di syariah dibandingkan sektor yang lainnya. Otomatis wacana ini dilontarkan kepada pemegang saham. Akhirnya 22 April 2019 itu terbersihlah ada kata kesepakatan bahwa semua pemegang saham deal untuk menerbitkan konversi, bukan spin off. Karena kewalahan, kalau seandainya spin off, kita membutuhkan dana harus 50% modalnya
50% modalnya itu dari konvensional. Saat itu di tahun 2019 belum tercapai, baru sekitar 30% lebih. Sementara yang syarat untuk spin off itu wajib modal intinya tuh harus 50% dari konvensional. Terus aset. Aset waktu itu belum tercapai juga. Belum tercapai kepada manajemen. Oleh karena itu, direksi beserta jajarannya tuh melontarkan kepada pemerintah daerah. Pak Gubernur waktu itu Pak Gubernur sebagai Gubernur Riau sebagai pengendali saham mayoritas. Nah, karena saham pengendali mayoritas ini tentunya lebih berkuasa karena modalnya itu sampai 384 miliar. Otomatis dia sebagai pemilik modal yang tertinggi. Nah, jadi quorum RUPS setuju menyambut baik atas inisiatif ini. Itu merupakan latar belakang. Dan di aturan OJK yaitu namanya POJK, yaitu POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Waktu itu udah diminta Pak peraturannya seperti apa di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa untuk syarat menjadi bank umum syariah harus berlaku 15 tahun. Jadi dari tahun 2010 ke tahun 2019 itu udah 9 tahun. Nah, 15 tahun ini mau tidak mau itu ada dua pilihan. Apakah UUS ini bisa tercapai menjadi bank umum syariah atau tutup? Pilihannya itu. Nah, jadi pilihannya UUS yang tadi ini kalau dia tidak mencapai yang 50% tadi atau 3 triliun tidak tercapai asetnya, itu UUS wajib tutup. Apabila 15 tahun tidak tercapai, itu ketentuan dari POJK nomor 21 tahun 2028. Jadi pertimbangan itu udah berjalan waktu 9 tahun, tinggal 6 tahun. Manajemen ataupun BOD merasakan bahwa ini tidak memungkinkan. Jadi muncullah bangkitkan ke wacana ke pemerintah daerah. Itu yang diharapkan. Terus terkait dengan perbedaan tadi, kan ada perbedaan. Apa sih perbedaan konvensional dengan syariah? Kalau latar belakang saya sudah jelas ya. Mungkin pemirsa radio TV Azam dan pemirsa online TV, kenapa kita beralih kepada bank umum syariah? Itulah merupakan latar belakang dari seluruh pemegang saham. Yang menjadikan perbedaan konvensional dengan syariah banyak. Konvensional itu yang jelas pada prinsipnya dia memegang sifatnya konvensional. Kalau syariah dia bagi hasil. Terus yang kedua, konvensional itu mengarahkan kepada bunga. Bunga dalam Al-Quran pasti menyatakan itu adalah riba. Jadi kekhawatiran kita menerima bunga dalam bentuk subahat harus kita cernakan menjadi kesyariah. Kalau syariah kita menganut sistemnya nisbah. Nisbah itu bagi hasil. Misal pemilik modal, kalau konvensional pemilik modal dia tidak mau tahu. Pertama dia mencantumkan berapa persen bunga yang saya dapat. Kalau syariah tidak seperti itu. Kalau syariah ada negosiasi dan hasil usaha.
Jadi berapa persen atau berapa yang didapat oleh pemilik modal harus berdasarkan usaha bank. Misal usaha bank labanya dalam 1 tahun ada misalnya 500 miliar. Nah 500 miliar inilah dibagi berapa persen untuk pemilik modal. Harus dari laba usaha. Tapi kalau konvensional tidak. Mau bank itu rugi, mau bank itu untung, mau bank itu berapa dapat bank hasil usaha 500 misalnya kan. Pemilik modal tahunya misalnya dia dapat satu tahun 12%. 12% lah dihitung di muka. Baik itu bank untuk ya nggak mau tahu. Yang penting saya dapat bunganya 12%. Itu spesifik. Terus dari segi akad. Kalau konvensional itu akadnya cuma satu. Yaitu akad kalau dari kredit namanya akad kredit. Kalau syariah tidak bisa. Sama halnya ilmu faraid. Ilmu faraid menyatakan bahwa kalau orang tua sekian persen. Oh, waris kan? Kan ada terperinci. Anak berapa persen? Laki-laki berapa persen? Perempuan berapa persen? Terperinci. Begitu juga dengan Bank Riau Kepri yang syariah. Bank umum syariah. Dia harus akadnya jeli. Di dalam akad itu ada akad murabahah. Ada akad wakalah. Dalam satu pembiayaan itu bisa 2 akad. Minimal 2. Kalau enggak 3. Itu yang merupakan perbedaan dari konvensional dengan syariah. Jadi benar-benar nyata. Kalau kita belanja di pasar, yang orang yang syariah, pasti dia mengatakan saya beli dengan harga sekian, mengambil keuntungan sekian. Itu konsep dengan syariah. Bang Rio Kepri syariah seperti itu. Pas pada akad dia harus memberitahu, Pak, pembiayaan 500 juta. Nanti pengembalian untuk keuntungan bank misalnya 10 juta. Harus disebutkan. Itu akad. Nah, dalam akad itu perjanjian harus minimal 2 akad. Ada 3, murabahah, wakalah, ijaroh. Bisa itu dalam satu pembiayaan. Sama halnya dengan ilmu faraid tadi. Seperti itu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Tadi beliau sudah menyampaikan, sebenarnya harusnya lebih panjang nih Pak waktunya Pak. Tapi tadi pertanyaan kita tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional sudah dijawab oleh Pak Wan tadi. Intinya tentang bunga dan bagi hasil perbedaannya gitu Pak ya, dari akadnya. Dan juga tadi sudah disampaikan juga tentang latar belakang kenapa Bank Riau Kepri ingin merubah seutuhnya menjadi bank umum syariah. Di antaranya tadi karena Bank Riau Kepri ini berada di tanah Melayu, sebagian di darat sana di Pekanbaru Pak ya, sebagian di kepulauan yaitu di Kepulauan Riau. Sebagian besar masyarakat Riau Daratan ataupun Kepulauan Riau itu banyak menggunakan transaksi-transaksi syariah. Jadi itulah salah satu, dan ini sesuai Pak ya dengan ketentuan POJK Pak ya. Apa tadi Pak singkatannya Pak? Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Baik, luar biasa. Nanti kalau misalkan jamaah yang ingin tahu lebih banyak Pak, boleh bisa datang Pak ya, sekedar ingin tahu datang ke kantor cabang atau ke kantor pembantu cabang itu boleh Pak ya, Boleh. untuk bertanya tentang lebih banyak lagi. Lalu Pak selanjutnya Pak, sampai sekarang Pak, dari tadi Bapak sampaikan tahun 2019 sampai pada hari ini Pak, tahun 2021 kebetulan pandemi, bagaimana sih Pak perkembangannya Pak, perubahan Bank Riau konvensional ini menjadi Bank Riau Syariah? Apa yang sudah dilakukan, apa yang bisa kita gunakan, apa-apa Bapak bisa ceritakan ke kita nih Pak, berbagi. Silakan Pak. Baik, pemirsa Maulana TV dan pendengar Radio Azam. Mungkin di sini saya bisa
singkat perjalanan bagaimana menggodok Bank Riau Kepri konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Pekerjaan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Terakhir dari awal 2019 semenjak ditetapkan oleh pemegang saham, itu kami terus bekerja menggodoknya mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan. Karena persyaratan yang diminta oleh OJK itu sendiri berbagai macam. Dari awal itu kami harus mencantumkan ke dalam RBB, rencana bisnis bank. Jadi rencana bisnis bank yang di konvensional itu harus diterakan dan itu harus dilaporkan ke Bank Sentral BI. Setelah RBB selesai, itu kami harus membentuk tim. Namanya tim percepatan manajemen konversi. Di dalam tim itu kita membuat studi kelayakan. Jadi ada studi kelayakan bisnis, ada kajian yang dilakukan oleh vendor atau konsultan. Jadi ada tim pemantauan juga. Ini bekerjanya selama 2 tahun. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Tapi bekerjanya selama 2 tahun. Non-stop. Ya, semua tim ini bekerja. Itu baik dari sisi SDI-nya, sumber daya insani, maupun IT, yaitu teknologinya, dan juga yang ketiga tentang penyusunan SOP, standar operasional prosedur. Jadi ini dibentuk. Setelah ini selesai selama 2 tahun, baru kita masukkan pemberkasan. Pemberkasan kebetulan di tanggal 30 April semalam di Jumat, kebetulan kami menyebutkan Jumat Barokah. Jadi Jumat Barokah kemarin itu di waktu pagi sebelum Jumatan, pemberkasan langsung diantar ke OJK, Pak. Itu pemberkasannya tuh 1 backup berkas, Pak. Ada 6 kotak. Seperti layaknya pemilihan pilkada. Itu berkasnya otentik semua. Tidak ada yang fotokopi. Di dalam berkas itu, salah satu itemnya harus ada surat persetujuan nasabah. Jadi semua nasabah kita yang di Bank Riau Kepri itu wajib tanda tangan surat persetujuan konversi. Jadi surat persetujuannya itu kita kirim, Pak, ke kantor pusat. Nanti kantor pusat dengan berkas-berkas yang lainnya, termasuklah kajian bisnis, RBB, kajian konsultan, pelatihan. Jadi seluruh karyawan dan karyawati itu kita latih. Latihan itu bukan sekali, Pak. 1 tahun 3 kali. Jadi memang betul-betul dipersiapkan seluruh karyawan dan karyawati itu benar-benar dia paham tentang Bank Riau Kepri Syariah. Harus benar-benar. Dan itu ada tanda tangannya. Setiap insan Bank Riau Kepri harus tanda tangan dan pemberkasan otentik itu nanti dikirim ke OJK. Begitulah sulitnya bagaimana membuat konversi itu. Jadi insya Allah dari sisi IT kita udah clear. IT udah clear, SOP sudah dalam tahap penyelesaian, tapi konsultan udah selesai semua. Jadi tinggal pembahasan di OJK-nya saja. Karena pemberkasan kemarin pas 30 April. Nah, untuk syariah itu sendiri kita alhamdulillah, Pak, dari tahun ke tahun itu maju terus. Angkanya profit. Di 2020 laba yang khusus yang
kita kan udah ada UUS nih. UUS itu udah mencapai 139% labanya dari tahun 2019. 139%. Kalau di 2020 itu labanya 91 miliar. Di 2019 labanya 40 miliar. Jadi udah 140% lah laba pencapaiannya. Kalau aset jangan ditanya Pak. Aset kita udah yang UU saja udah 5 triliun. 5 syariah saja. 5 triliun syariahnya saja. 2019 itu cuma 3 triliun, naik 2 triliun. DPK gitu juga. DPK itu 2020 3, triliun. Istilahnya dana masyarakat yang terserap itu udah 3,5 triliun. Jadi pertumbuhan UUS itu cukup pesat. Makanya manajemen berpijak bagaimana ini akan kita jadikan bulat langsung jadi Bank Riau Kepri Syariah. Kemarin Pak saya sempat baca di artikel Wapres kita Pak Yai Ma'ruf Amin itu sempat meminta BPD itu segera konversi jadi bank syariah. Pernah Pak ya beberapa hari yang lalu. Benar. Jadi ini kan sudah menjadi apa Pak ya? Disambut baik oleh pemerintah pusat tentunya berarti Pak ya. Tentu dari Pak Wapres sendiri pengen bank-bank daerah juga menjadi berkonversi menjadi bank syariah. Nah, untuk khusus yang di Karimun Pak, untuk masyarakat Kabupaten Karimun tentunya di Kepulauan Riau pada umumnya apa sih Pak harapannya kita nih masyarakat nih harus apa Pak untuk mendukung ini semua? Apakah ayo rame-rame kita nabung di Bank Riau Kepri Syariah atau rame-rame kita seperti apa Pak harapannya Pak? 5 menit Pak ya. Baik. Harapan kita untuk daerah, kalau sebelumnya kenapa Pak Wapres mewacanakan seluruh bank daerah itu menjadi bank syariah, ini lantaran kebetulan BOD kemarin datang menjumpai Pak Wapres. Jadi BOD manajemen kita datang ke Pak Wapres minta dukungan dari Pak Wapres. Malah dari Wapres sendiri menginginkan seluruh bank daerah. Itu pula tanggapan positifnya, lebih menonjolkan supaya bank daerah itu semuanya syariah. Padahal yang baru itu 2, NTB sama Aceh. NTB sama Aceh 2, yang menyusul kita Bank Riau Kepri sama Bank Nagari. Itu yang menyusul ini wacana. Terus harapan kami dari daerah sebagai pengelola bank, pengelola kas daerah, kami mengharapkan harus ada kerjasama dari seluruh masyarakat. Kenapa saya bilang kerjasama seluruh masyarakat? Karena apa? Kelolaan dana yang kami kelola, dana masyarakat di Kabupaten Karimun ini, itu nantinya kembali menjadi penghasilan daerah. Jadi menjadi PAD Kabupaten Karimun sendiri. Jadi kalau masyarakat tidak mau atau tidak mau getol membantu dengan perbankan daerah, bagaimana kita mau menghasilkan PAD itu lebih besar. PAD ini kan kebutuhannya untuk pembangunan Karimun sendiri. Betul. Bukan membangun daerah yang lain. Makanya kalau hanya jangan terpaku, jangan berharap 100% dengan pemerintah daerah. Boleh berharap dengan pemerintah daerah, tapi masyarakatnya wajib mendukung juga. Kenapa? Ini adalah pengelolaan daerah sendiri. Kita sudah mensupport APBD. Kalau masyarakat tidak support, bagaimana kita mau bangun daerah itu sendiri? Itu inti pokoknya. Oke, baik Pak. Jadi itulah harapan tentunya tadi sudah sampaikan bahwa PAD Kabupaten Karimun itu salah satunya itu juga didapat dari pengelolaan keuangan di Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri Syariah tentunya. Tadi sudah diulang-ulang juga bahwa pemerintah pusat sudah mendukung secara penuh bahkan mendorong semua bank daerah untuk
mengkonversikan gitu Pak ya, menjadi bank syariah. Masya Allah, jadi harapannya tadi sudah disampaikan, bahwasanya kepada masyarakat jangan ragu, jangan hanya menanti, meminta sesuatu dari pemerintah daerah, tapi mendukung. Iya, betul. Mendukung dengan cara menabung di bank syariah, Bank Rio Kepri Syariah tentunya, dan cobalah bersilaturahim, datang. Boleh Pak ya? Boleh. Datang untuk tanya apa untungnya, apa manfaatnya menabung Dan atau kalau ya boleh saya tambahkan, siapa? mungkin kalau saya boleh kasih masukan kepada masyarakat, sesekali coba masyarakat datang ke Bank Riau Kepri Syariah sendiri. Kita kan banyak kantor nih. Ada di Karimun aja ada 6 kantor, jaringan kantor. Di Tanjung Batu ada 2 kantor. Malah kita mau buka jaringan lagi untuk di Moro sama Dudurai. Insya Allah kalau ini bisa berhasil pengembangan kantor, pelayanan masyarakat bisa tertampung untuk di daerah. Kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ingin butuh apa itu masalah bank umum syariah sendiri untuk Bank Riau Kepri, silakan datang. Kami siap memberikan pencerahan seperti apa untuk Bank Riau Kepri Syariah ini. Oke. Ya, dan kami akan jelaskan semua laba atau keuntungan itu semuanya larinya ke PAD. Ya, PAD-nya tujuannya masuk ke APBD. Dari APBD itulah digunakan untuk pembangunan Kabupaten Karimun ini. Baik, terima kasih Ya, Pak. Jadi jangan lupa masyarakat tadi datanglah untuk bertanya atau menabung di Bank Riau Syariah, Bank Rio Kepri Syariah. Tellernya cantik-cantik, ramah-ramah, CS-nya juga cantik, ramah-ramah. Silahkan, jom sama-sama kita menabung di Bank Rio Kepri Syariah. Baiklah, terima kasih Pak. Bapak baik, Ibu jamaah Masjid sama-sama. Karimun, kaum muslimin dan muslimat, so'imin wa so'imat, mustami'in mustami'at, pendengar atau mitra Radio Azam dan penonton setia Maulana TV dimanapun berada. Sebelum saya tutup kajian pada sore yang mulia ini, kami atas nama Panitia Kegiatan Semarak Ramadan mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kembali juga kami sampaikan bahwa unit pengumpul zakat UPZ Masjid Karimun menerima dan siap mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak maupun sedekah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, khususnya masyarakat Kabupaten Karimun. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, mitra Radio Azam dan penonton setia Maulana TV yang berbahagia, sambil menunggu waktu berbuka, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan Ananda Muhammad Sahad Anwar Hasim. Akhir kata saya Iyas Maulana pamit undur diri. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Meningkatnya kasus positif COVID-19 harusnya membuat kita semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan senantiasa menjaga jarak. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah memberikan, melimpahkan keberkahan untuk kita semua dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم.